Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Saya sudah bersama dengan Koordinator Kontras, Mas Dimas Bagus Arya. Mas Dimas, terima kasih untuk waktunya, Mas. Ya, Mas Tipo, terima kasih. Mas, bahwa kita tahu dalam seminggu terakhir, di akhir bulan kemerdekaan, begitu banyak aksi demonstrasi yang kemudian dilakukan oleh rakyat, mulai dari depan gedung parlemen hingga bahkan menyusur ke gedung-gedung aparat kita. Apa yang Kontras maknai terkait dengan hal ini? Ya, pertama ini sebenarnya adalah ekspresi kekecewaan warga negara atas rentetan peristiwa-peristiwa yang empatik gitu ya dari pejabat-pejabat publik. Gitu Empati. Kalau kita lihat kan secara berurutan gitu ya, dari mulai minggu lalu misalnya kenaikan tunjangan yang didapatkan oleh DPR RI, anggota-anggota dewan gitu kan. Lalu yang kedua juga ada permasalahan-permasalahan yang terakumulasi gitu ya, misalnya bagaimana proses legislasi yang buruk oleh anggota dewan kita, lalu juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ternyata tidak terartikulasi dengan baik ke masyarakat, seperti misalnya kritik terhadap program makan bergizi gratis, lalu juga sejumlah proyek-proyek strategis nasional yang juga ternyata mengorbankan banyak sekali masyarakat atas nama pembangunan, dan juga kasus-kasus korupsi yang masih sering terjadi. Jadi aksi-aksi rentetan yang dilakukan oleh masyarakat ini merupakan sebuah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan juga tata kelola dalam konteks negara. Bahwa ada satu yang mungkin bagi wakil rakyat kita ini tidak terlalu penting, tetapi nampaknya cukup melukai hati rakyat, adalah pola komunikasi mereka. Apakah ini juga yang kemudian begitu membuat rakyat kita marah kepada wakilnya sendiri? Iya, menurut kami gitu ya, jelas bahwa pola komunikasi publik itu adalah salah satu cara bagaimana anggota dewan gitu ya, atau pelayan masyarakat ini itu menyampaikan apa yang menjadi hasil kerja mereka ke masyarakat. Tapi ketika kemudian pelayan masyarakat ini atau anggota dewan ini kemudian menyampaikan dengan pendekatan yang tidak berempati dengan situasi hari ini dan juga tidak bisa mengartikulasikan apa hasil kerja mereka, tentu yang kemudian terjadi adalah masyarakat bertanya-tanya. Belum lagi misalnya kalau kita lihat atau kita coba selaraskan dengan situasi ekonomi yang hari ini juga mungkin mendekati konteks semi krisis gitu ya. Ada banyak sekali pemicu-pemicu yang pada akhirnya juga ditambahkan dengan pola komunikasi publik yang buruk, bahkan nggak cuma oleh anggota dewan, tapi juga sejumlah pejabat di level kementerian. Artinya kemarahan rakyat ini tidak hanya menyasar lembaga legislatif, tetapi juga eksekutif. Persis. Oke. Ya. Yang kami lihat gitu ya, sebenarnya nggak cuma anggota dewan, tapi juga ada sejumlah pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat kementerian, apalagi kemudian ditambah adanya kasus korupsi yang menimpa salah satu anggota kabinet Merah Putih saat ini gitu ya. Itu juga menunjukkan bagaimana masyarakat itu juga jengah dengan perilaku dan juga janji-janji politik yang kemudian dijanjikan oleh rezim Prabowo Gibran.